Ya, sebelum mulai, mari kita berdoa. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di momentum bagaimana Jumat Agung, di mana Kristus disalib adalah kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu kuat melingkupi setiap kami sehingga kami yang percaya kepada Engkau diselamatkan. Terima kasih buat malam ini Kingdom Academy edisi 19 April ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan urapan kepada setiap kami untuk mengerti tentang kepemimpinan. Terima kasih dan kami mau membuka pertemuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kelihatannya tidak ada interpreter ya. Bisakah saya minta sebentar? Apakah Sis Devi bisa menjadi interpreter untuk Pak Ad dan Brother Ron sebelum saya mulai? Iya Pak Heri, saya sementara interpreter daerah. Saya daftarkan dulu ya. Saya buka dulu interpreternya sebentar karena saya buka dua device. Saya harus pindah dulu sebentar. Interpreter, oke. Runners, oke. Baik. Ya, seharusnya ini bukan jadwal saya di minggu ini, tetapi jadwal dokter. Dokter berbicara tentang stroke ya, tetapi beliau-beliau ada halangan, tidak bisa hadir, maka saya ganti dengan jadwal saya. Ya, jadi sebagai host selalu siap sedia, jadwal nggak mungkin dibatalkan begitu ya. Podcast ini harus berjalan. Baik, temanya hari ini adalah leadership, ya, seni membuat pengaruh. Apa itu sih leadership? Makanan apakah itu leadership? Baik, saya akan share ya. Saya akan share screen. Ya, semua sudah bisa ya melihat layar screen saya. Ya, bagaimana kita harus memiliki spirit of leadership, yaitu seni mempengaruhi orang lain. Nah, ternyata kita diminta untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi seperti apa? Tentu jadi sebuah pertanyaan ya. Kalau mempengaruhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, tentu bukan seperti itu adanya. Kita diciptakan Tuhan, nanti ada ayat yang mengatakan bahwa kita akan diangkat seperti kepala dan bukan ekor. Nah, yang jadi permasalahan banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kepala. Ya, banyak orang berlomba-lomba. Apakah leadership itu, kepemimpinan itu merupakan sebuah jabatan? Apakah kepemimpinan itu merupakan sebuah posisi? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, untuk kita mengetahuinya, ya, leadership, untuk kita belajar bagaimana kepemimpinan yang baik, kita harus belajar dulu leadership mindset. Mindset yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Seperti apa mindset yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu? Nah, saya menemukan sebuah quotes yang didapat dari Benjamin Franklin. Ya, Presiden Amerika yang keberapa itu ya, dan bapak pendirinya ya bersama-sama George Washington dan lain-lain, itu mereka adalah pendiri pertama yang bersama-sama menciptakan undang-undang dan lain-lain di Amerika. Dia mengatakan bahwa if better is possible, good is not enough. Ya, jika better itu ada, masih bisa diraih, good
is not enough. Apa artinya dari pernyataan ini? Kira-kira rekan-rekan ada yang bisa berbagi? Ada yang mau menyampaikan sesuatu dari pernyataan ini? If better is possible, good is not enough. Halo? Ini menunjukkan bahwa kita seorang pemimpin itu harus punya daya juang. Dibutuhkan sebuah daya juang untuk mencari dan mencapai yang terbaik. Jadi kalau seorang pemimpin, seorang leader, ya, dia cukup puas dengan good saja tanpa berjuang untuk mencapai yang lebih baik lagi, maka kepemimpinannya akan menjadi stop. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi seorang pemimpin ya harus punya mindset if better is possible, good is not enough. Nah, ini yang saya selalu senang dengan pernyataan-pernyataan Dr. Magdalene ya. Aku tidak suka yang biasa-biasa. Aku suka yang luar biasa. Nah, ini hampir mirip dengan pernyataan yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Ya, kalau bisa lebih baik dari itu dan ada peluang lebih baik dari itu, artinya is possible, kenapa cukup dengan yang baik? Nah, ini adalah syarat untuk menjadi seorang leader. Dia harus menggali, harus membuat sesuatu lebih better lagi. Apa maknanya? Mencapai yang lebih baik. Ya. Berarti seorang pemimpin untuk mencapai yang lebih baik, dia harus sudah menetapkan sebuah standar yang tinggi. Ya, jangan puas dengan yang biasa. Makanya pernyataan quotes dari Dr. Magdalene tentang aku tidak suka yang biasa-biasa, aku suka yang luar biasa. Ini sangat cocok dengan spirit of leadership. Karena selalu mau mencari yang lebih lagi, lebih lagi. Makanya pemuridan demi pemuridan kelas itu harus semakin selalu bertumbuh. Hidup orang percaya pun adalah pertumbuhan. Nah, kita ini adalah semua ini adalah leader. Loh kok, tapi kan saya nggak mampu Pak memimpin. Minimal kita ini memimpin diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu memimpin diri kita pada siapa? Kepada Kristus, tidak mampu memimpin diri kita, hidup kita akan terbelengkalai. Karena kan keputusan selalu ada di tangan kita. Di dalam seni memimpin itu ada yang namanya communication skill. Ada yang namanya decision skill. Nah, kalau kita nggak mampu memutuskan, alias kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri, wah itu cilaka benar. Jadi minimal, jadi setiap orang itu selalu punya yang namanya hidup memimpin dan hidup dipimpin. Ada dua nih. Sama di dalam buku Kekuasaan Ketaatan yang sudah sampai di modul 3. Setiap umat itu ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Contoh saya, ketika saya di rumah, saya memimpin keluarga saya. Tetapi ketika saya ada di organisasi lain di mana saya menjadi member, saya dipimpin. Ketika saya ada di KCC, saya dipimpin. Jadi ini tetap ada. Kalau orang bilang, buat apa sih saya belajar leadership? Minimal kita belajar untuk memimpin diri kita belajar untuk memimpin orang lain. Tapi kan saya nggak punya anak buah, Pak.
Minimal kita punya keluarga. Kalau Anda pria, Anda pemimpin keluarga, Anda leader. Kalau Anda wanita bilang, saya kan ibu rumah tangga, Anda punya anak. Anak Anda itu adalah yang dipimpin. Anda memimpin anak Anda. Sederhananya seperti itu. Jadi memimpin dan dipimpin adalah bagian dari hidup kita. Jadi kalau seorang pemimpin tidak menerapkan standar tinggi, standar yang biasa-biasa, akhirnya ya sudah, kita cepat berpuas diri. Kita harus menetapkan sebuah standar yang tinggi. Seorang leader harus punya mindset seperti demikian. Seorang leader harus punya mindset terus berinovasi. Ya, selalu menggali cara-cara yang baru yang lebih efektif. Oh, cara ini hasilnya demikian. Adakah cara yang lebih efektif, efisien kalau di dalam sebuah perusahaan mencari cara bagaimana memangkas cost, meningkatkan profit. Di dalam kehidupan bergereja juga ada cara bagaimana berinovasi supaya ya, pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat selaras dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohaninya. Jadi perlu adanya sebuah pernyataan seperti ini. If better is possible, good is not enough. Jangan pernah mau stop sampai di level baik. Bahkan Tuhan sendiri bilang, ya, mengajarkan kita di dalam pelajaran Walking in the Spirit Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, supaya kita hidupnya apa? Berkenan kepada Allah. Ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah yang baik, yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi benar aja, baik aja nggak berguna kalau nggak berkenan. Jadi kalau kita, cukuplah yang penting saya udah baik-baik saja, tapi kita belum mengejar yang berkenan, ya masih ada possible untuk mencapai itu. Dan yang sempurna, cukuplah berkenan saja. Tidak perlu mencapai level sempurna. Berarti stoplah kepemimpinan kita. Stoplah mindset kita. Saya tidak mau berubah lagi ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik dari yang sudah dicapai. Ya. Nah, seorang pemimpin harus punya mindset mengevaluasi kemajuan. Jadi artinya pencapaian demi pencapaian itu harus diintrospeksi, evaluasi. Ya. Perkembangannya sudah sampai mana? Di pemuridan kita diajarkan itu untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Itu berguna untuk kita nanti ada di level kepemimpinan. Ya. Nanti ini ada serialnya ya. Leadership ini nanti ada serial ya. Tetapi diselang-seling dengan story transformasi inspirasi dari kesaksian murid-murid ya. Nanti ada tema Kingdom Academy berikutnya ada tentang kesehatan lagi. Jadi ini akan diselang-seling serial leadership ya, life inspiration dan topik kesehatan akan selang-seling. Baik. Nah, ini yang menarik. Sebuah pernyataan dari Alexander the Great mengatakan, I'm not afraid of an army of lion led by a sheep. Saya tidak takut dengan sekumpulan pasukan singa yang dipimpin oleh sheep, domba. Dia bilang. Tetapi, dia bilang, I am afraid of an army of sheep led by a lion. Sekumpulan pasukan domba tetapi dipimpin oleh singa. Apa maksudnya pernyataan ini? Berarti Alexander the Great
merasa kalau punya pasukan yang hebat, punya pasukan yang jago, tetapi pemimpinnya lemah, dia bilang, saya nggak takut sama seperti itu. Berapapun banyak jagoan-jagoan, tentara-tentara jago berperang, tetapi pemimpinnya adalah seekor domba. Dia bilang dia nggak takut tuh. Tapi dia takut. Pemimpinnya berjiwa, bermental, sehingga pasukannya pasukan domba. Karena tugas pemimpin tadi, leadership punya mentalnya yang luar biasa. Nah, Tuhan kita disebut singa dari Yehuda. Kita sudah punya leaders yang baik. Ini saatnya kita juga meningkatkan mentalitas kita seperti mentalitas seorang yang memiliki mentalitas singa. Ingat ya, waktu Mazmur 23. Bagaimana kita ya, punya mental seperti singa tapi hatinya seperti domba. Mentalitas yang kuat seperti singa tapi punya belas kasih seperti domba. Ini yang kita akan. Jadi seorang leadership harus punya mentalitas yang kuat, ya, punya daya juang yang kuat. Karena hidup kita ini ada dua, dipimpin dan memimpin. Gitu. Kalau kita nggak bisa memimpin, berarti kita nggak bisa minimal memimpin diri kita sendiri loh. Orang yang mampu memimpin dirinya, dia punya self motivation yang kuat. Nah, leadership is not position. Ternyata kepemimpinan itu bukanlah sebuah posisi atau jabatan, but leadership is action. Bagaimana kepemimpinan itu dinilai dari kemampuan dia memutuskan untuk bertindak. Dilihat dari tindakannya. Bukankah kita di dalam pemuridan diajarkan untuk mampu bertindak dengan iman? Action of faith. Ya. Ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa tindakan yang nyata, kepemimpinan itu dibilang kepemimpinan NATO. Not action, talk only. Leadership is how to make influence people. Nah, jadi di sini nih ya di dalam teori kepemimpinan ya di marketplace ternyata teorinya tuh mengatakan leadership is not position but action. Leadership is how to make influence people. Bukankah ini juga yang Alkitab sampaikan? Bukankah ini juga merupakan kodrat ilahi kita? Seorang anak Tuhan, ya, seorang yang percaya juga harus memberikan influence kepada dunia. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus? Bagaimana orang bisa mengenal Yesus kalau kita orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia tidak menginfluence. Salah satu 10 goal KCC adalah mengimpartasikan cara hidup kerajaan. Mengimpartasikan itu artinya menginfluence melalui kehidupan kita. Jadi kita harus nangkep spirit of leadership-nya, mentalitasnya.
seorang pemimpin seperti ini. Jadi bukanlah posisi, bukanlah jabatan. Oh, saya kan murid, oh saya kan ini. Bukan itu, ya. Tetapi bagaimana kita memberi pengaruh kepada sekitar kita. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, nanti kita lebih banyak diskusi ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, mari kita bahas ayat ini dulu ya, sebelum saya membahas tentang kepala, apa maksudnya daripada kepala itu. Ya. Mari kita bahas. Di dalam ayat itu dikatakan, seorang pemimpin yang diberkati, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, jadi pemimpin nih, dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, tetapi ada syarat daripada sebuah kenaikan itu. Ada syarat seorang leader diberkati. Jadi jangan ambil sepotong ayat bagian yang pertamanya saja. Engkau akan naik menjadi kepala, dan engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Kita ambil sepotong ini tanpa kita memperhatikan. Banyak kali ini menjadi motivasi untuk disampaikan. Kita itu kepala, kita itu bukan ekor. Tetapi kita nggak diperhadapkan kepada bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Bagian kedua, ketika kita mendengar. Yaitu apa? Perintah dengan terbuka. Tuhan memberi perintah, apakah kamu mendengarnya? Nah, saya mengkaitkan dengan bagaimana tahun Ruach HaKodes. Semua berlomba-lomba ingin mendengar suara Ruach HaKodes. Tetapi nggak bisa mendengarkan suara Ruach HaKodes. Apalagi dibilang, Lukas 12 ayat 12 yang menyatakan bahwa Ruach HaKodes akan memimpin kita memberikan jawaban-jawaban dari Ruach HaKodes kepada kita. Jadi setiap perkataan kita, dia akan kasih jawaban-jawaban itu. Tetapi kenapa? Kok nggak bisa mendengar? Ya, karena kita sudah menetapkan jawabannya sendiri sebelum tanya kepada Ruach HaKodes. Ya. Hati kita kelewat banyak lemak. Kenapa? Karena nggak bisa dengar suara itu. Banyak distorsi, banyak lemak. Itu kalau berkaitan dengan Ruach HaKodes. Nah, jadi orang yang mendengarkan seluruh perintah Tuhan tidak cukup sampai mendengarkan, tetapi melaksanakan, dikatakan begitu. Menerapkan dengan setia. Karena ada kata setianya, setia melakukannya, maka apa hasilnya, outputnya? Diberkati. Diberkati menjadi posisinya terdepan. Bukan diberkati itu berlimpah harta, ya. Tetapi orang itu akan leading, menjadi posisi terdepan. Di dalam sekumpulan umat itu, dia memimpin kepada perubahan. Ini yang harus kita ingatkan. Ini harus kita pahami. Nah, mari kita lihat kata kepala. Orang seringkali merasa kepala itu harus jadi pemimpin. Ya, di dalam berbagai pertemuan saya selalu katakan, kita harus menjadi kepala. Artinya kita itu menjadi yang terdepan. Menjadi yang terdepan di dalam hal apa? Perubahan hidup kita. Menjadi yang terdepan dalam hal apa? Karakter kita. Menjadi yang terdepan dalam hal apa? Itu yang perlu kita contoh. Bukan menjadi kepala posisi jabatan itu, tetapi kita menjadi yang terdepan di dalam perubahan karakter. Kita menjadi yang terdepan dalam perubahan hidup ini.
Nah, tapi semua orang kan pengennya menjadi posisi, berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin tanpa mengerti apa itu pemimpin. Nah, leadership ya. Jadi saya mengamati ketika seseorang memiliki kompetensi tinggi, ya istilahnya kompetensi yang luar biasa, akan membuat hidupnya naik, mencapai top position. Dengan kompetensi yang tinggi, cenderung membawa orang naik kepada posisi yang tinggi. Tetapi karakter yang positif akan membuat orang respect kepadamu. Jadi artinya harus ada yang namanya keseimbangan. Kita mengejar yang namanya perubahan-perubahan karakter. Kita mengejar yang namanya rohani yang baik. Tanpa kompetensi untuk melakukan sesuatu. Baik di bidang marketplace maupun di bidang rohani. Maka nggak ada gunanya. Kompetensi akan membuat engkau mencapai top position. Tetapi karakterlah yang akan menjaga engkau tetap berada di atas. Kita harus ingat ya. Jadi kita berjuang, Anda punya kehebatan yang luar biasa, ya. Kita punya kehebatan yang luar biasa, tetapi tidak ditopang oleh karakter. Karisma membuat orang kagum terhadap kita. Karisma. Orang ini wibawanya. Karena apa? Kompetensinya tinggi. Orang kagum sama kita. But karakterlah yang membuat orang respect kepada kita. Banyak pemimpin yang berusaha dihormati, direspekti oleh umatnya. Pemimpin besar. Mereka berlomba-lomba supaya umatnya respect. Padahal respect itu timbul dari karakternya. Jadi karisma membuat orang kagum. Wow, kompetensi membuat orang kagum. Wow, hebat ini orang. Tetapi untuk mendapat respect, itu dari karakternya. Jadi banyak yang makanya kadang-kadang kalau ada pemimpin, kalian harus respect kepada saya, kalian harus hormat kepada pemimpin. Itu menurut saya respect dan hormat itu otomatis ketika perilaku pemimpin itu membuktikan dia patut dan layak mendapat respect. Nah, jadi banyak orang mencari respect dari apa? Dari kepemimpinannya dengan tekanan, pressure, otoriter untuk orang respect. Jadi orang takut, bukan respect, hormat sama dia. Contoh di dalam Alkitab banyak. Ya. Bagaimana orang-orang respect Daud. Ya. Dan yang paling hebat ya Tuhan Yesus. Nah, karisma adalah sebuah perpaduan antara kemampuan dengan karakter yang baik, berujung kepada respect. Ya. Jadi kalau karisma itu hanya sebuah kemampuan saja, tidak ditopang oleh karakter, orang bisa kagum saja tanpa ada respect. Tetapi untuk mendapat respect atau penghormatan, harus ada penggabungan antara kompetensi dan karakter yang berujung kepada respect, penghormatan. Nah, lead by example. Seorang leader itu, ya, dia harus mampu memimpin dengan contoh, alias apa?
mampu mencontohkannya. Lead by example, memimpin dengan contoh. Artinya, dia sudah menjadi pelaku lebih dulu. Dia tahu. Jadi seorang pemimpin bukanlah seorang yang omdo asal perintah, asal menjalankan, asal memerintah, apa menginstruksikan tanpa dia mengerti, tanpa dia pernah menjalaninya. Nah, jadi nanti banyak tuh pemimpin yang seperti itu. Ya pokoknya lu kerjain. Dia nggak ngerti ternyata untuk mengerjakan itu ada kesulitan satu, dua, dan tiga. Pokoknya. Jadi ini adalah pemimpin dengan level pokoknya. Ya, lead by example. Nah, jadi di dalam sebuah organisasi, ya, leadership itu memainkan peranan yang sangat penting. Seorang pemimpin itu drive innovation. Dia memimpin kepada inovasi dan perubahan. Seorang pemimpin itu mampu memotivasi dan memberdayakan membernya atau employees-nya atau jemaatnya. Dia mampu memotivasi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau dirinya sendiri tidak punya spirit of leadership yang minimal memotivasi dirinya, self motivation, bagaimana dia bisa memotivasi others? Kalau dia sendiri kehilangan motivasi, kalau dia tidak mampu memimpin dirinya, memimpin perubahan padanya, memimpin motivasinya, bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Motivate. Ya. Seorang pemimpin itu punya kemampuan membangun tim, ya, dan membangun kolaborasi bersama dengan tim. Bukan sekedar tunjuk, ya, bikin keputusan tim A, tim B, tim C, ketua A, ketua B, ketua C. Enggak, tetapi dia mampu mendorong sebuah kolaborasi, membentuk tim A, B, C. Dia tahu timnya itu siapa, kekuatannya apa. Pemimpin yang akan memutuskan set direction. Jadi kalau pemimpinnya mau kemana, Pak? Nggak tahu. Jalan aja lah kita. Mau bisnis apa, Pak? Ya nggak tahu. Gue cuma punya uang, gue nggak tahu. Nah, cilaka pemimpin demikian. Kita ngikutin yang nggak punya arah. Begitu pula gereja. Komunitas-komunitas. Kalau pemimpinnya nggak tahu arah, waduh, bahaya sekali. Itu sudah jelas. Ya, di dalam pemuridan sudah jelas bagaimana membawa untuk apa nih direction-nya. Ya. Bagaimana goal-nya yang mau dicapai itu apa? Nggak tahu. Waduh, bahaya sekali. Mampu, itu yang namanya kemampuan decision making. Kompetensi membuat keputusan. Mampu membangun, memaintain budaya kerja. Kalau di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah kelompok, dia tidak punya yang namanya budaya kerja. Kita membangun pemuridan dengan budaya disiplin dan kasih. Kalau nggak punya ini, bahaya. Jadi ya udah, kapan aja boleh masuk, come and go. Kelas, gampang lah. Masuk aja dulu, masuk aja dulu. Terus dia mau keluar, ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu, istirahat dulu. Nggak bisa begitu. Di dalam kelas pemuridan dibangun budaya disiplin dan kasih yang seimbang. Pemimpin mampu mengkomunikasikan itu, melakukan itu. Yang nggak ngerti jadi ngerti, ya. Yang ragu-ragu menjadi mantap. Itu tugas pemimpin. Ya.
Nanti itu akan dikupas lebih lanjut di dalam seri berikutnya ya, servant leadership. Ini ada kelanjutannya nanti. Saya membuka dulu tentang hal yang dasar berkaitan dengan leadership. Ya, leadership banyak tipe-tipenya. Saya nggak seperti nanti mau mengajar tipe pemimpin ini, tipe pemimpin enggak. Hanya satu yang nanti akan diajarkan yaitu servant leadership. Ya. Nanti di bulan Juni tanggal 21 akan dibawakan oleh Pak Simon ya. Jadi akan servant leadership. Bagaimana kita membangun kepemimpinan kehambaan. Nah, jadi ternyata leadership adalah is ability, kemampuan to guide, memimpin, guide, and inspire, memberikan inspirasi kepada orang lain melalui apa? Common goals or vision with effective communication. Ya. Jadi seorang facilitators yang merupakan pemimpin di dalam kelas, ya, dia harus punya kemampuan untuk memandu, menginspirasi murid supaya murid-murid mencapai goal, supaya murid-murid mencapai visi dengan komunikasi yang efektif. Nanti kita ada communication skill, ada decision skill. Ya, jadi ini yang harus kita kembangkan. Jadi di dalam jadi Anda menjadi atau Bapak Ibu Saudara menjadi seorang facilitator itu pun adalah latihan kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin dia harus punya kemampuan continuous learning and growth. Ada pertumbuhan yang berkelanjutan, ya. Ada pembelajaran yang berkelanjutan. If you stop learning, you stop growing. Ini disampaikan oleh John Maxwell kalau nggak salah. Jadi if you stop learning, you stop growing. Ya, ini yang harus dikembangkan. Jadi tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bertumbuh. Ketika berhenti bertumbuh itu saat kita mati, berhenti tumbuh. Ya. Jadi hidup ini adalah continuous, berkelanjutan. Bukan hanya energi yang berkelanjutan, tetapi hidup kita pun berkelanjutan. Oh, udah selesai nih hidup kita. Kelas kita 101. Berkelanjutan, ada 202. Seperti itu. Ya, kita harus paham bahwa hidup ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Harus terus bertumbuh. Makanya enak nggak jadi pemimpin? Pemimpin tanggung jawabnya itu besar. Harus berpikir, apalagi yang harus aku berikan? Bagaimana yang harus aku kembangkan? Bagaimana umat bisa mencapai goal di level ini? Nanti begitu masuk ke level berikutnya, bagaimana goal itu bisa dicapai kembali? Jadi banyak orang berlomba-lomba untuk posisi, tetapi mereka tidak tahu fungsi seperti apa. Nah, mari kita belajar. Ya. Ya. Ada 5 tipe manusia. Ya. Dari kita bertobat, dari kita belum mengenal Tuhan, sampai kita mengenal Tuhan. Ya. Yaitu tipe pasif. Atau disebut sebagai tipe yang disuruh-suruh. Ya, ini petobat baru, mau doa disuruh, mau baca firman disuruh, ya, selalu disuruh.
tipe mereka tipe yang harus dipimpin. Tetapi setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada pertumbuhan, berarti ada yang salah di sana, di dalam pertumbuhannya. Setelah seseorang itu jadi orang yang ya awal-awal kita perlu dibimbing, nggak ngerti kan? Ibarat masuk ke dalam sebuah perusahaan. Waktu masuk di dalam sebuah perusahaan, saya belum tahu budaya perusahaan, culture-nya. Saya perlu belajar. Jadi kadang-kadang perlu diingatkan. Kamu salah, kamu begini. Dipimpin. Kok kamu belum? Absennya di sana. Oh, ini di sini. Dipimpin. Kita menjadi pribadi yang pasif. Selalu ditunjuk, diarahkan. Tetapi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, selalu diarahkan, itu ada yang aneh di sana. Itu yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Setelah hidup kita berkembang, harusnya kita menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri artinya dia mampu, tanpa diperintah, dia mampu mengerjakannya. Tapi masih sebatas apa yang dikerjakannya. Masih sebatas ruang lingkup dirinya. Untuk kepentingannya, dia mandiri. Jadi dia nggak disuruh lagi tuh. Nanti kalau pulang absen, nanti begini, nanti lapor ya kalau mau lembur, nanti apa ya. Gitu. Dia udah nggak lagi disuruh-suruh itu. Karena itu untuk kepentingan dirinya. Masih sebatas ruang lingkup dirinya. Tipe berikutnya adalah inisiatif. Setelah dia mampu menguasai dirinya, ya harus ada peningkatan. Kalau dia cuma bodoh amat pekerjaan orang lain, bodoh amat yang lain, yang penting aku sudah mengerjakan bagianku. Terserah yang lain gimana. Kalau ditanya, aku sudah kerjakan, Pak. Bagianku sudah kukerjakan. Tapi ini kenapa? Dia nggak mengerti bahwa bekerja itu ada keterkaitan yang namanya rantai servis. Saling terkait. Dia mampu mengerjakannya, tetapi nanti ukurannya di dalam departemen dia adalah satu kesatuan departemen. Secara individu, dia mampu dan dia menonjol. Tetapi nanti hasil akhirnya dinilai adalah satu departemen. Dia nggak bisa, dia hanya untuk dirinya. Dia belum bisa untuk departemennya. Nah, ini kan contoh-contoh yang nyata. Bagaimana hidup kita. Aku menjadi orang baik. Iya, baik untuk diriku saat ini. Tetapi aku belum untuk lingkunganku. Pokoknya aku. Nah, masih mandiri. Ini masih ada egonya. Egonya tinggi. Mandiri. Ya. Tetapi dia udah nggak nyusahin orang. Tapi belum bisa menginfluence orang. Nah, muncul setelah mandiri, yang ketiga namanya inisiatif. Dia mulai bisa berinisiatif. Pertumbuhannya nih ya, dari pasif, mandiri, kemudian baru yang namanya inisiatif. Dia mulai mengeluarkan ide-idenya. Dia mulai membantu teman dalam satu departemennya. Dia mulai terlibat di dalam departemennya lebih jauh lagi. Ketika ada temannya yang berhalangan hadir, dia berinisiatif untuk mengerjakan bagian temannya. Tetapi masih di dalam kelompok kecil. Oh, Inisiatif sudah ada inisiatif. icebreaker. Kenapa Ya. kalau Ayu yang kesini Siapa ini? Bisa Ini bisa ayamnya enak dimatikan ini. Ayu mikrofon. yang beli sepatu. Oh, di tempatnya Lacoste. Co-host tolong matikan itu mikrofon. Ya. Jadi saya lapar lihat dengar ayamnya. Ayam panggang apa ayam goreng itu ya? Jadi konsennya bubar gara-gara ayam. Baiklah. Ya, setelah inisiatif dia baru sampai di level yang lebih tinggi lagi, yaitu
departemennya. Dia mulai mengusulkan sesuatu, mengusulkan seperti ini. Dia mulai berani bertindak. Untuk apa? Untuk membantu yang lebih besar lagi, yaitu kelompok kecilnya, departemennya. Ya. Tapi masih sebatas di lingkungan yang itu. Kemudian muncul kreatif. Nah, kadang-kadang orang memberikan inisiatif. Ya. Kemudian muncul kreatif. Kreatif ini jauh lebih tinggi daripada inisiatif. Mulai kreativitasnya muncul. Bagaimana pekerjaan ini jadi lebih cepat ya? Bagaimana supaya hasilnya menjadi lebih baik ya? Nah, mulai ada ide-ide terobosan demi terobosan kreatif. Ya. Bagaimana ini caranya ini pekerjaan lebih efisien, efektif di dalam kelompok mereka. Mulai menunjukkan kreativitas out of the box. Mulai berani keluar dari lingkup itu. Mulai menerobos sana, terobos sini. Hidupnya kreatif. Tidak stagnan. Cara berpikirnya juga kreatif. Membawa terobosan. Nah, setelah kreatif muncul inovatif. Jadi setelah dia kreatif, ternyata kreativitas dia, apa yang dihasilkan dari kerjaan-kerjaannya, memberi inspirasi kepada orang. Orang terinspirasi oleh kerja dia. Maka mulai diikuti oleh departemen lain, oleh orang lain. Oh, dia lakukan gitu ya. Menginspirasi. Nah, orang-orang yang menginspirasi itulah disebut sebagai inovator. Dia mampu bekerja dengan inovatif, maka disebut inovator. Cara dia diikuti oleh para orang departemen lain, oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut kepala. Inilah yang disebut sebagai pemimpin. Dia membawa perubahan. Ya, perubahan itu memimpin, lead, ngelid, gitu ya, teman-temannya kepada perubahan. Makanya kadang-kadang kan orang mencari ketika dia menemukan sesuatu cara, diikuti caranya orang-orang lain. Banyak yang memposting sebuah cara di dalam medsos, kemudian diikuti berbondong-bondong oleh orang mengikutinya. Jadi orang tersebut adalah inovator. Karena dia yang pertama menemukannya, diikuti orang lain. Berbondong-bondong. Nah, begitulah harusnya hidup orang Kristen. Begitulah harusnya hidup orang percaya. Orang-orang ngikutin cara hidupnya berbondong-bondong untuk datang kepada Kristus sebagai Tuhan. Tujuan terakhir daripada menginovasi, menginfluence itu adalah membawa orang kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi yang inovatif. Kita menjadi inovator. Langkah-langkahnya, ya contoh, Thomas Alva Edison adalah penemu lampu listrik. Langkah dari Thomas Alva Edison akhirnya bergulir. Dia menjadi inovator. Menginfluence para fisikawan, orang-orang ilmuwan untuk menciptakan kelanjutan daripada boklam itu, listrik itu. Mulai menciptakan penemuan-penemuan yang berkelanjutan itu tidak stop di bola lampu. Akhirnya sekarang muncul yang namanya LED, panel surya. Itu kan dimulai dari seorang Thomas Alva Edison, inovator. Dia menginfluence banyak, yang terutama para ilmuwan, saintis. Alexander Graham Bell, penemu telepon. Dulu asalnya dari telek gitu, kawat ya, teret. Sandi, delik sandi, Morse ya, Morse sampai akhirnya punya telepon ya, antara dengar dan ngomong
Itu dua yang berbeda itu ya, yang zaman jadul itu. Kemudian mulai pakai yang kalau muter itu lama banget gitu ya. Ya, mencet angka 4859 gitu. Tetetetetetet, tetetetetet, gitu kan. Mulai digital. Tetetetetet. Mulai yang namanya muncul Nokia pisang. Mulai akhirnya kita punya smartphone. Tapi kalau tanpa Alexander Graham Bell, sang inovator, ya, tidak ada yang sekarang. Nah, dia memimpin tuh. Dia memimpin perubahan. Alexander dari namanya aja Alexander, orang Kristen. Nah, kita harus membawa perubahan-perubahan ini. Orang Kristen harus membawa perubahan-perubahan, memimpin kepada perubahan, menginfluence others. Jadi kita menjadi trendsetter. Alexander Graham Bell jadi trendsetter oleh ilmunya. Kita harusnya menjadi trendsetter di dunia ini. Bukan kita mengikut follower. Kita harus jadi trendsetter. Itulah kepala. Itulah pemimpin. Jadi not posisi. Tetapi itulah. Ya. Semoga semua dapat mengerti hal ini. Kita harus menginfluence people with our life. Kehidupan kita ini harus menginspirasi orang lain. Melalui bukunya Berhasil Karena Iman, Dr. Mack menginfluence banyak orang. Banyak alumni, banyak murid yang bilang, saya ikut IDTC itu karena membaca buku Dr. Magdalene. Sudah menjadi trendsetter. Dalam hal apa? Dalam hal keimanannya. Nah, apakah Anda sudah menjadi trendsetter dalam hal di mana bidang Anda berada? Di keluarga Anda, keluarga saudara, keluarga bapak dan ibu, sudah belum menjadi trendsetter terhadap perubahan-perubahan? Saya nggak ngomong leadership yang teknis ya. Saya mendaratkan leadership dari sisi yang praktis. Influence people with our life. Caranya gimana? Nah, ini. Melalui perubahan hidup kita. Bapak, ibu, saudara dikenal di lingkungannya sebagai orang yang apa? Tukang ngambek misalnya. Ada julukan yang pertama melekat pada kita. Apa persepsi yang timbul di orang lain ketika mendengar seorang Harry? Tukang ngambek. Oke. Paling mudah itu. Istilahnya gini. Paling mudah kalau kita mudah dapat atribut jelek gitu ya. Waktu dapat atribut jelek, kita berubah. Kita melakukan yang namanya perubahan secara drastis dan tidak melakukan lagi apa yang menempel di dalam atribut kita, orang-orang akan ternganga-nganga gitu. Hah? Dia kayak gitu? Hah? Gitu kan. Orang jadi bertanya, orang jadi penasaran.com. Apa ini penyebab dia bisa berubah? Oh, karena dia waktu ditanya, saya ikut Kristus. Saya disadarkan ikut di dalam kelas. Sepulang dari IDTC, saya mengejar ketertinggalan saya. Apa itu? Nah, ya, dulu saya tidak mengerti. Sekarang saya tahu saya itu punya tujuan hidup. Tuh, emang apa tujuan hidupnya? Kalau kamu mau tahu, ayo ikut ke kelas bersama saya. Saya dulu disadarkan di kelas. Mudah sekali menginfluence orang melalui perubahan hidup kita. Saudara ngomong sampai berbusa-busa, tetapi orang tidak melihat ada sesuatu yang lu aja nggak lakukan. Lu aja kayak begitu, lu suruh gua. Sama dengan lu suruh gua masuk ke dalam lubang neraka katanya. Gua nggak tahu, lu aja nggak ngerti. Lu aja berubah. Lu suruh-suruh orang katanya. Nggak mungkin terjadi. Makanya leading by example. Just do first. Melalui perubahan hidup kita yang paling. Inilah yang disebut sebagai penginjilan modern.
Nggak usah kita teriak-teriak, Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat. Melalui hidup kita, perubahan-perubahan hidup kita secara nyata dan real, maka itu membuat orang lain bisa bertobat. Hidup kita bermanfaat. Jangan yang neko-neko dulu deh, yang ini dulu. Ya. Kemudian melalui apa? Gaya hidup kerajaan. Kan firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya, tetangga ganti, ya, ganti mobil. Tiba-tiba mobilnya dari 800 juta jadi 1,2 miliar. Rasanya panas hati ini. Ya, kepengen beli yang 1,4 miliar. Bukan begitu gaya hidup kita. Ya. Ketika masalah ini lagi tahun-tahun ini tahun sulit kata orang. Ya, kata orang. Ya memang faktanya memang banyak terjadi kesulitan-kesulitan di sana sini. Tetapi kita tetap tenang. Ketika hidup kita tenang, orang tanya, lu kok tenang-tenang aja, lu enak ya, udah punya harta banyak ya. Tidak. Kenapa kamu tenang? Karena ada Kristus, ada jaminan dari firman. Kalau kita ngomong, kita didengar. Kalau kita ngomong, aku tenang karena ada Kristus. Iya. Uang kamu berapa di tabungan? Ya, adalah 100 miliar. Orang bilang, lu masih ada 100 miliar, jadi lu tenang. Katanya. Tapi kalau ditanya, uang lu berapa di tabungan? Nggak ada. Hah? Masa sih? Iya. Nih, lihat nih. Kita kasih mencatat kali. Tapi kalau tenang sekali kamu. Nggak gerabak dulu kalau saya udah, aduh. Nah, nanti dia tanya, kenapa kamu bisa tenang? Karena saya percaya sama Kristus. Gue juga mau tenang. Gimana caranya? Beneran mau? Mau. Tunjukkan caranya. Itu menginfluence others melalui hidup kita. Itu penginjilan modern. Jadi nggak usah teriak di jalan-jalan, "Oi, percaya Kristus, diselamatkan." Enggak. Kalau yang nggak percaya masuk neraka, enggak. Kita tenang saja lakukan. Kita santai saja lakukan. Tetapi gaya hidup kita menginspirasi, menginfluence orang lain untuk mereka bilang, aku juga mau. Sederhana. Tapi kadang-kadang sulit dilakukan. Ya. Berikutnya, melalui kesaksian. Influence people melalui apa? Our story. Cerita Tuhan dalam hidup kita. God's story in me. God's story in you. Melalui kesaksian kita berjalan bersama Tuhan. Ceritain. Tuhan tolong saya. Nah, waktu dia tanya gaya hidup kerajaan, cerita kesaksian. Tuhan tolong saya. Tuhan bekerja. Sekalipun Tuhan tidak tolong saya, tetapi saya sudah, dalam bahasa dunianya, saya sudah ikhlas menghadapi masalah itu. Saya sudah deal, sehingga hati saya menjadi tenang. Buat cerita itu. Kenapa tenang? Saya mendapat damai dari hubungan dengan Tuhan. Oke? Sepertinya mudah untuk dilakukan. Betul ya? Sepertinya mudah untuk dilakukan. But pemuridan mengajarkan itu seharusnya menjadi tidak susah lagi bagi kita. Mungkin dari kelas-kelas awal masih ada yang struggling, perjuangan, pergumulan untuk melakukannya. Enggak apa-apa karena itu sebuah proses. Karena tidaklah instan untuk menjadi orang inovator, ya. Ada prosesnya. Dari disuruh-suruh menjadi mandiri, inisiatif, kreatif, jadi inovatif. Tidak mudah. Ya, ada step-nya. Ada nggak orang dari disuruh-suruh tiba-tiba jadi inovatif?
Ya kemungkinan ada saja, tetapi kecil sekali ya prosentasenya. Harus melalui tahapan-tahapan, perkembangan-perkembangan. Ya, saat ini saya dipimpin, saya baru masuk disuruh-suruh, tiba-tiba saya punya ide, saya kerjain, akhirnya itu ditiru, diambil langkah-langkah itu bisa nggak? Bisa. Itu juga jadi inovator, tetapi pada level itu. Sampai sini jelas ya. Saya berharap semuanya dapat memahami, mulailah kita memimpin hidup kita kepada perubahan. Memimpin hidup kita untuk apa? Ultimate goal kita, Christ likeness, untuk apa? Mengimpartasi. Menginfluence people. Tanpa kita sadari kita ini sedang menginfluence people. Nah, inilah kita harus mempengaruhi people, others, dengan karakter Kristus yang disebut Christ likeness tadi. Melalui apa? Nilai-nilai di dalam pemuridan yang diajarkan, integritas, empati, yaitu kasih. Ketika ada orang kesusahan, kita punya kasih. Bagaimana kita memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, menimbulkan kasih, empati melalui kasih itu. Ya, hikmat. Saya terus kebijaksanaan itu hikmat. Bagaimana kita punya hikmat? Ada orang punya masalah, tiba-tiba kita berhikmat mengatakan, coba kamu lakukan begini, coba kamu lakukan begitu. Pelajaran-pelajaran ini semua ada di dalam kelas-kelas pemuridan. Kerendahan hati. Ketika kita salah berbicara, salah bertindak, mengakui, oke, I'm wrong. Karakter Kristus semua itu ada di situ. Masih banyak lagi ya karakter-karakter lain. Hanya diberikan contoh 4. Saya berikan contoh 4 terhadap itu. Masih ada. Ini yang harus dikembangkan oleh setiap kita, pribadi-pribadi kita. Makanya modul 1, Grow in Grace. Walking in the Spirit, led by the Holy Spirit. Menuju kesempurnaan seperti Kristus. Targetnya itu Christ likeness. Nah, quotes ini. Jika kamu belum bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, ya, waduh, saya belum bisa tuh memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, memberi pengaruh yang positif kepada orang lain. Setidaknya berjuanglah untuk tidak memberi pengaruh yang buruk. Belajarlah untuk begitu mau ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor. Oh iya ya, remlah itu supaya tidak memberi pengaruh yang buruk. Minimal seperti itu. Kalau pengaruh yang baik belum bisa terjadi, minimal stop dulu yang buruk. Gitu. Quotes ini oleh H.K. Cheng. Gitu ya. Sekarang saya pakai inisialnya ini gitu ya. Jadi orang tanya, siapa sih itu? It's Kejang. Mau keren-keren katanya. Enggak tuh, cuma lagi. Kalau untuk yang di medsos-medsos saya bikinnya seperti ini. Supaya orang tidak tahu siapa itu. Nah, itu tentang karakter. Nah, dan kita seorang pemimpin tidaklah stop sampai di sana. Kita harus, nah ini yang paling penting nih. Seorang pemimpin bukan hanya dia bisa memimpin, bukan hanya dia bisa mempengaruhi, membuat pengaruh kepada orang, tetapi seorang pemimpin, dia leader makes a leader. Leader not create follower. Kita tidak menciptakan pengikut. Pengikut itu pasti akan melihat. Yesus juga mencetak 12 pemimpin.
Dia nggak pusing dengan follower yang 5.000 yang mendengar. Dia hanya fokus kepada leaders. Dia hanya fokus kepada murid. Kenapa? Leader makes a leader. Dia nggak create follower. Waktu Yesus membuat mukjizat, follower langsung ikut. Perhatikan di sini. Jadi berlomba-lomba orang mencari follower zaman sekarang, zaman now. Ya, enggak. Hidup kita bertumbuh saja, hidup kita berkembang saja. Follower akan mengikuti. Tetapi leaders, good leaders, adalah ketika mereka mampu mencetak leaders. Pemulihan lagi, aduh, saya jadi kayak promosi KCC gitu ya. Enggak, memang itulah yang Tuhan mau gitu loh. Leader makes a leader. Leaders create leaders. Mencetak, menciptakan pemimpin yang baru. Makanya berlomba-lomba lah mencetak pemimpin. Makanya kadang-kadang KCC kan bikin, ayo jadi kofas, ayo jadi pastor, terbeban, waduh merasa nggak sanggup. Padahal KCC ini bukan untuk memberikan tekanan, tetapi ini loh salah satu tugasnya Yesus mencetak 12 pemimpin. Akibatnya kita ini bisa mengenal Kristus karena ada 12 rasul. 12 pemimpin. 12 pemimpin mencetak pemimpin. Mencetak pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin mencetak pemimpinnya lagi terus berkelanjutan. Akhirnya sampailah di level kita. Nah, kalau kita stop gimana? Apakah kekristenan akan stop? Facilitator itu leader. Awalnya ketika mereka menjadi facilitator, deg-degan, takut, salah, dan banyak macam. Nggak apa-apa, itu proses namanya. But akhirnya sekarang, mereka menjadi leader. Nah, facilitator punya murid. Murid Kristus yang difasilitasinya. Akan mencetak lagi leaders berikutnya. Bayangkan kalau ini adalah sebuah MLM yang berjenjang. Leader mix leaders. Kalau di MLM, ya grup leader, dia bikin leaders baru. Sales group baru. Muncul lagi. Terus dia buat begitu. Tujuannya untuk keuntungan. Nah kita, untuk apa? Untuk sorga. Untuk kepentingan sorga. Not our benefit. Ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, Musa mengkader Joshua, Elia mengkader Elisa, Paulus mengkader Timotius dan lain-lain. Banyak. Tetapi yang utama sebelum ada Paulus, Yesus mengkader 12 rasul. 1 boykot, 1 balelo, tinggal 11. Tuh. Kaderisasi. Nah, pertanyaannya, kaderisasi itu akan stop di tangan Anda atau mau berkelanjutan? Kan gitu. Paham ya? Nah, saya akan setel satu klip ya. Sebentar saya share dulu suaranya. Oke, sound.
Bentar. Kenapa ini ada error? Saya sengaja potong sampai di situ. Mari, kiranya ini memotivasi setiap kita. Jadi kita ini memiliki fungsi di dalam kerajaan Allah. Menginfluence people. Untuk apa? To know God. Untuk mengetahui Bapa melalui siapa? Untuk mengetahui Yahweh melalui siapa? Kristus. Baik, nanti akan dilanjutkan lagi. Hari ini sampai di sini ya. Saya membuka sebuah diskusi tanya jawab atau mungkin Pak Simon mau menambahkan yang nantinya Pak Simon akan membawakan di Juni ya tentang servant leadership. Belum Mas Pak Eri. Cukup. Baik. Gimana rekan semua dapat dipahami? Apakah bisa dijalankan menurut rekan semua? Silakan. Ya, Sus Floren, ini ada menyatakan di silakan. Sus Floren. Kalau mau menyatakan sesuatu. Kalau ada orang bertanya, Pak, kalau di perusahaan gimana? Prinsipnya sama. Spiritnya sama. Malah dunia itu mengambil dari Alkitab. Dikembangkan oleh mereka, kita di gereja, kita di komunitas orang percaya terkaget-kaget ketika ada pelajaran begini. Ini baru. Sebenarnya nggak baru. Ini adalah dari Alkitab. Cuma tidak dikembangkan. Nah, kalau nggak dipelajari, bisa hilang gitu kan. Jadi langka.
Jadi kebenaran yang tidak disampaikan akhirnya menjadi sesuatu yang langka. Akhirnya yang langka akan menjadi hilang. Silakan, rekan-rekan. Mohon maaf, Kita Pak punya Heri. Shalom. Ya, Saya sedang proses Shalom. kesehatan, jadi off cam dan Oh, saya nggak usahakan masalah. bisa bicara. Yang menarik menurut Ya. saya itu leader makes leader ya Pak. Itu bagian Ah, kalau kita dalam sebuah game itu final boss. Dan itu hanya bisa dicapai kalau misalnya semua step-step yang lain itu bisa kita lakukan karena kita nggak akan bisa buat leader kalau contohnya kita tidak berintegritas, tidak menjadi yang nomor satu in terms of pasang badan berarti ya Pak ya. Karena leader kan paling depan. Dan kebanyakan yang disebut leader di dunia perusahaan zaman sekarang itu mereka yang malah di balik layar kalau ada kesulitan yang dikeluarkan adalah bawahan-bawahannya. Dirinya akan kabur terlebih dahulu, itu yang saya lihat dan dulu juga pernah saya lakukan juga. Pada saat saya belum paham prinsip ini, sekarang juga belum bilang terlalu paham, hanya lumayan paham. Terima kasih untuk materinya. Sangat membuka mata sekali ya Pak ya. Karena dulu saya juga pernah training SMBI, ini seperti sebuah komplement, jadi sebuah pelajaran tambahan untuk lebih emphasize dari apa yang sudah saya pelajarin. Terima kasih Pak Heri, Pak Simon, dan teman-teman fakulti yang lain. ya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin dunia ketika ada problem, cari kambing hitam. Cari exit door terlebih dahulu. Ya, mengupayakan exit door. Cari dulu exit ways. Tetapi kita pemimpin-pemimpin level rohani tidak seperti itu. Contoh kepemimpinan Musa. Ya, Musa itu luar biasa, sosok pemimpin yang luar biasa. Siapa yang belum baca buku The Extreme Vision? Karangan Dr. Magdalene. E-book. Khususnya murid-murid baru nih kali ya. Kelas-kelas baru. Bagi murid-murid kelas baru yang membutuhkan, yang ingin membaca yang The Extreme Vision, cerita kehidupan tentang Musa di situ, ya, nanti bisa minta sama fasilitatornya. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan atau bertanya? Ini diam, apa karena terpesona, terpaku? Atau lagi diresapi? Atau sudah dijalani? Nah, kalau sudah dijalani, ceritakanlah. Kesaksianlah. Untuk menolong kita-kita yang belum. Silakan. Gimana? Bu Sonya, Sesria. Saya mau tanya pendapat Pak Heri. Oh ya, pendapat Ya, kita semua ya. pendapat semuanya. Setelah kita tahu tentang leadership gitu, apakah mungkin pada satu musim ya, atau keadaan seorang leader kehilangan visi atau merasa Jenuh. sudah cukup tutup, maksudnya bagiannya sudah sampai di sini, hand over the baton, artinya memberikan apa namanya, bagiannya kepada yang pastinya kan dealer, dikatakan ada satu quote bilang gini, leader is a dealer of hope gitu. Tapi pada Iya. kan ada waktunya, oke, udah selesai gitu.
sampai di sini aja sudah diberikan kepada yang dia training gitu. Apa sampai akhir hidupnya always be a leader gitu. Maksudnya selalu ada visi baru, ada visi baru, ada visi baru gitu. Never stop. Saya harap ini nggak bikin Ya, bingung sih. Thank you, Pak. enggak. Bagi saya, seorang leader itu harusnya terus ya. Tetapi kalaupun sudah dikader, ya, pengkaderan Joshua mulai ambil alih itu ketika Musa mati 100%. Artinya ya selama masih hidup ya kita masih mempengaruhi gitu loh. Harus terus jadi leader gitu loh. Walaupun mungkin kita udah emeritus kalau seorang hamba Tuhan. Sudah pensiun, aktif. Tetapi dari karakter kita, dari kehidupan kita, kan kita masih tetap bisa menginfluence. Jadi nggak pernah stop. Menurut saya seperti itu. Walaupun istilahnya kepemimpinan di dalam organisasi itu sudah dikader. Tetapi kepemimpinan yang sejatinya, dia selama dia hidup. Gitu. Seperti itu. Itu kalau menurut saya. Ya, gimana dengan pendapat rekan-rekan yang lain? Silakan. Ya, Pak Heri. Ya, silakan Bu Sonia. Ya, ini pemikiran saya dan juga kiranya bisa bukan menjawab sih, setidaknya menjadi apa ya, sharing saya buat Sis Ria. Seperti judulnya Pak Heri, ini seni membuat pengaruh kepada orang lain. Bagus banget kan judulnya ini. Jadi kalau saya memikirkan tentang seni, seni itu sama dengan atau bicara tentang seni itu sama dengan ada mengukir atau memahat ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau saya umpamakan mengukir patung atau memahat patung, tentunya kan tidak langsung kelihatan. Perlu berproses. Nah, ketika saya mengukir atau memahat patung, bisa berbeda dari masing-masing orang melihatnya. Begitu juga dengan leadership begitu. Karena ketika saya memperlakukan karyawan satu dengan gaya leadership saya, enggak terlalu menolong. Tetapi ada karyawan yang satunya justru sangat menolong, dia bisa berubah. Seperti itu Pak Heri. Tetapi di bagian saya juga, saya kan sedang mengukir nih, buat saya sebagai seorang leader. Menghadapi orang-orang yang seperti itu, modelnya gimana ya saya berespon atau bereaksi untuk menolong, untuk mempengaruhi orang-orang itu, karyawan atau orang-orang di sekitar saya. Itu yang pertama kan, berarti saya yang harus bertambah-tambah nih skills leadernya. Terus yang kedua yang seperti yang disampaikan oleh Sis Ria, iya saya ada di sana juga Sis, ketika awalnya ada usaha yang saya pikir ini visinya, atau bukan saya pikir, saya tahu benar ini visi dari Tuhan. Terus stuck gitu, kok nggak berkembang, kok nggak jadi lebih baik, dan saya pikir saya udah bagus, sudah banyak belajar lah, tetapi stuck gitu. Nah, apakah saya yang salah atau memang harus sampai di sini? Jadi itu kembali lagi sih buat saya, menurut saya ya, apakah saya harus terus mengembangkannya atau saya menerima menerima kondisi yang seperti itu. Ya ini jadi pertanyaan juga Pak Heri, gimana kalau sesuatu yang sepertinya stuck, ada salah di saya sebagai seorang leader, atau memang itu
saya harus belajar untuk menerima pencapaian itu. Itu bagaimana ya Pak Heri? Kok jadinya balas bertanya ini? Ya, Ya, karena ini kondisi yang sedang saya alami. ya, nanti di another topic ya. Tetapi nanti di tanggal 3 Mei itu Faith, Hope, and Love, ya, synchronize strategic thinking dengan iman, ya. Di situ ada tuh nanti jawabannya. Ya, jadi jangan dibuka sekarang ya, nanti aja ya. Di situ di facilitator pembekalan facilitator dulu. Nanti another topic akan masuk ke level semua murid ya. Seperti itu. Saya pending dulu ya untuk mencoba menjawabnya nanti saja. Ya, gimana kalau stuck? Ya, ya, yang stuck itu situasi dan kondisinya atau imannya yang stuck? Jadi pertanyaan kan gitu. Ya. Ada lagi? Ada yang ingin lagi bertanya atau menyampaikan pendapat? Jadi kita nggak pernah stop ya. Jadi nggak pernah pensiun. Di dalam Tuhan nggak ada pensiun. Nggak ada retired. Nah, satu ketika dulu tahun 2000 berapa itu ya, ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, yang mengikuti kelas pemuridan, yang melihat kelas pemuridan. Waktu mendengar seorang facilitator ya menjawab pertanyaan dari murid, jawab pertanyaan. Dia setelah selesai kelas, dia ngomong sama saya, ini fasilitatornya, saya masuk ke berbagai kelas, semua fasilitatornya gaya jawab Dr. Mac. Berarti sudah menginfluence itu. Dia mengatakan bukan ininya, tapi cara menjawabnya dengan begini. Seperti Ibu Mac menjelaskan katanya. Nah, saya barusan teringat gitu dengan sebuah itu. Berarti sudah menginfluence para pastor tuh. Nah, jangan-jangan para pastor yang sekarang ada juga sudah begitu tuh. Tanpa disadari. Waktu menjawabnya udah menjawab. Ini jawaban seperti jawaban Ibu Mac. Ini jawaban seperti jawaban Ibu Atta. Ini jawaban seperti jawaban Pak Simon nih. Nah, mereka sudah mengerti tuh. Nah, ini kok persis katanya. Kan berarti sudah menginfluence. Karena sudah sering bersama-sama. Saling menginfluence. Benar nggak? Berarti para pastor ini sekarang sedang menginfluence murid. Nanti waktu murid ditanya, jawabannya persis seperti jawaban Sesaria. Loh, kok ceplak-ceplak begitu ya? Gaya ngomongnya katanya begitu. Bisa ya kalau jelasin masalah ini. Nah, berarti kan sudah mengimpartasi. Nggak hanya sebatas teori itu. Bisa juga dengan cara untuk menjelaskan detailnya kayak gimana. Itu juga bisa di-influence tuh. Ya. Jadi kalau kita sedang dengar YouTube si A, cara ngomong kita kayak si A loh bisa. Ya, ya, Pak Simon ya mau bicara. Ya, salam semuanya. Saya mau sedikit menambahkan aja dengan pertanyaan. Apakah Yusuf tahu kalau dia seorang leader? Nggak tahu. Tapi dia ada di posisi leader.
waktu di perbudakan dia jadi wakil Potifar, waktu di penjara dia jadi wakil kepala penjara. Jadi ya kita ada dalam posisi sebagai orang yang diperlengkapi. Itu harusnya sangat bersyukur tahu gambarannya seperti apa. Yusuf ini nggak ada yang ngajarin, tapi dia tahu, bukan tahu ya, tapi dia mengejar tujuan Tuhan sampai di sana. Jadi ada di satu masa Yusuf ini menemukan ketidakkonsistenan dalam perbudakan dan dia menutup ketidakkonsistenan itu. Dia jadi wakil dari Potifar, ada di penjara juga seperti itu, menutup ketidakkonsistenan yang ada di penjara, dan di dalam penjara dia mempelajari. Jadi saya pikir Yusuf selalu mempelajari hal-hal, melihat peluang-peluang. Kalau kita udah dapat tools untuk menganalisa kelebihan, kekurangan, kebutuhannya apa, nah ini bisa dipakai terus. Sebetulnya kalau dikatakan apakah kita harus memimpin terus, mungkin tidak memimpin terus, tapi dengan kita mencari kehendak Tuhan, itu yang menjadikan diri kita pemimpin. Nah, setiap orang, demikian juga Yusuf, setiap orang itu ditempatkan di suatu posisi, di suatu tempat untuk menemukan ketidakkonsistenan itu. Saat kita menemukan, ya kita jadi leadernya. Nah, jadi leader itu, kita sekarang diperlengkapi, jadi leader itu seperti ini. Apa-apa yang harus dikejar. Tapi waktu kita melakukan firman Tuhan, itu nanti promosi dari Tuhan untuk menjadikan kita leader. Dan selalu ada di mana kesempatan yang Tuhan berikan, itu adalah kesempatan untuk menjadi pionir. Jadi kalau jadi pionir, yang menemukan ketidakkonsistenan itu kita, dan kitalah yang ditunjuk jadi leadernya. Dan saat jadi leader, tadi nilai-nilainya udah dibagikan seperti itu. Ya kira-kira demikian. Terima kasih. Itulah leader-leader yang secara natural ya. Mereka bertumbuh secara natural seperti Yusuf ya. Nggak ada yang bimbing tiba-tiba jadi leader ya. Luar biasa. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Halo? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita akhiri karena besok adalah hari kemenangan. Ya, besok mau ibadah pagi-pagi. Jadi kita harus kita pangkas waktu untuk supaya besok ibadah Paskah, kemenangan, ya, kebangkitan itu menjadi benar-benar kita jalani ya. Baik, kalau nggak ada kita tutup dan tanggal 10 Mei Kingdom Academy akan membahas tentang stroke, gejala, resiko, dan solusi ya tentang stroke. Ya, jadi ini bukan hanya yang sakit ya, tetapi bagaimana kita menjaga supaya tidak terkena stroke, dampak stroke yang sangat membuat seseorang akhirnya menjadi tidak bisa aktif secara penuh. Nah, kita akan belajar itu tanggal 10
Mei. Ya, nantikan topik-topik yang lain ya, yang nantinya akan sangat-sangat memberkati. Ya, 24 Mei ada judul Transformasi Inspirasi. Ya, cerita kehidupan dari dua anak manusia, dua murid yang mengalami terobosan, pertumbuhan iman, dan perubahan karakter. Siapa? Tunggu tanggal mainnya. Baik, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini. Bisa tadi yang bertanya seseria tutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan percayakan bagi kami semua untuk terus belajar. Kerinduan kami supaya dengan kami semakin belajar banyak, kami mau tunduk, kami mau taat seperti Yusuf Tuhan. Engkau akan membawa kami naik satu level ke level yang baru, sehingga firman Tuhan yang kami dengar juga di Ulangan 28 ayat 13, Engkau sendiri Tuhan, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang melihat kami siap, melihat kami mampu, mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan naik dan bukan turun. Ajar kami untuk terus dengar-dengaran dengan suara-Mu Ruach HaKodes. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib bagi kami. Kami nggak punya alasan lagi untuk takut, bimbang, karena semuanya Tuhan sudah bayar bagi kami. Terima kasih untuk Pak Heri, terima kasih untuk pengcoveran dari Ibu Meg dan seluruh fakulti. Betul Tuhan, kasih karunia kami ada dalam komunitas ini. Kami memberikan segala hormat, kemuliaan, pujian, dan cinta kami yang tulus kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya, Terima kasih Susria. doanya.